Materi bahasa Indonesia kali ini yaitu mendalami nilai-nilai kehidupan dalam karya sastra Melayu klasik. Sastra klasik adalah karya sastra yang tercipta dan berkembang sebelum masuknya unsur-unsur modernisme ke dalam sastra tersebut. Sastra klasik juga ditandai oleh ungkapan-ungkapan klise. Secara umum, sastra klasik berfungsi kolektif, yaitu sebagai media pendidikan, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam. Sastra klasik juga bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika tersendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Banyak hal yang tidak masuk akal di dalam karya-karya klasik itu. Jenis-jenis sastra klasik terdiri dari hikayat, legenda, fabel, dan dongeng. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hikayat adalah bentuk prosa lama yang mengandung cerita, baik sejarah maupun roman fiktif, yang dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Seperti halnya karya prosa, hikayat dapat dianalisis berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan atau fiksi, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita ini sangat berkaitan erat dengan moral manusia. Kaidah kebahasaan fabel. Pertama, terdapat kata kerja transitif dan intransitif. Kedua, menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Ketiga, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Keempat, menggunakan kata sandang si dan sang. Legenda adalah salah satu jenis karya sastra lisan yang ceritanya dipercaya benar-benar terjadi oleh penuturnya. Legenda biasanya menceritakan tentang sejarah terjadinya suatu tempat atau peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lampau. Legenda dapat dibagi menjadi dua, yaitu legenda nasional dan legenda daerah. Berikut adalah 5 ciri-ciri utama karya sastra klasik. Nama penciptanya tidak diketahui atau sering disebut dengan anonim. Karena itu, karya sastra lama merupakan milik masyarakat itu sendiri. Ceritanya bersifat tentang dewa-dewa atau agama tertentu yang sering pula disebut dengan religius. Ceritanya berkembang secara statis dan mempunyai rumus baku. Dalam bentuk prosa, misalnya, selalu menggunakan kata-kata klise. Contohnya, Sahibul Hikayat, menurut empunya cerita, konon, dan sejenisnya.
Di samping itu, sastra Melayu klasik dipenuhi pula dengan berbagai ungkapan, peribahasa, dan aneka jenis majas. Ceritanya banyak mengisahkan berupa kehidupan istana atau sering disebut dengan istana sentris. Bersifat pralogis, mempunyai logika tersendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ceritanya disampaikan secara lisan, dari mulut ke mulut, karenanya tidak mengherankan apabila cerita klasik memiliki banyak versi. Setiap orang yang menyampaikan cerita itu dengan berbagai penambahan dan perubahan di sana-sini sesuai dengan pemahaman orang yang bersangkutan terhadap cerita itu. Sastra klasik termasuk hikayat banyak mengungkapkan pesan bijak dan keteladanan dari para tokohnya yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, hikayat menyajikan hiburan dan kesenangan batin. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra Melayu klasik. Nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai budaya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.